Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para hadirin dan pemirsa TV 9 yang setia bersama kajian Qul Hadhihi Sabili. Hari ini kita melanjutkan rangkaian pembahasan sebelumnya, di mana bahwa kita setelah menguatkan keimanan dengan pondasi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seperti konstruksi pondasi yang cukup baik kualitas bahannya. Di situ ada makna penekanan tentang mata rantai keimanan. Ketika kita mengungkapkan La ilaha illallah, disinilah kemudian kita fokus membahas tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memasuki pembahasan ini, para ulama sudah memberikan nasihat. Ya. Kullu ma khatara fi balik, fahuwa halik, fallahu siwa dhalik. Setiap yang terlintas dalam hati atau pikiran seseorang, fahuwa halik, maka semua itu yang menggambarkan tentang zat Allah, lintasan pikiran hati, yang berupaya menggambarkan hakikat zat Allah, halik, menjadi penyebab kecelakaan. Kalau kita memaksakan menggunakan alat nalar kita yang bernama otak dengan kapasitasnya yang rendah untuk memahami zat yang maha sempurna, yang kekuasaannya jauh melampaui lapisan semesta ini, langit di atas langit, 7 langit, kemudian ada Al-Kursi, kemudian ada Al-Arsh. Berbicara tentang semesta luas saja, akal kita sudah mulai tak mampu menembusnya. Bagaimana dengan Sang Maha Pencipta? Ini tentunya perlu ada satu komitmen bersama. Pernah juga digambarkan bahwa ada seseorang yang mencoba untuk melakukan upaya ini lalu dia tidak kuat. Pada akhirnya dia menjadi seorang yang zindik. Ya. Di sini makna fahuwa halik adalah cerapan batasan akal yang tidak mampu menembus hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipaksakan. Kalau tidak, maka halik menjadi seorang zindik. Bagaimana ketika kita mengalami proses batin semacam itu? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan batin yang mungkin membuat kita ragu atau bimbang dan semacamnya. Pastikan kullu ma khatara fi balik fahuwa halik fallahu siwa dzalik. Apapun yang terlintas di benak kita, pikiran kita, yang mencoba berani menggambarkan hakikat Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan itu semua. Kenapa? Karena kapasitas kita tidak mampu. Seperti mesin, seperti memori pada alat komunikasi kita. Ketika sudah di luar batas ambang kapasitasnya, maka yang terjadi adalah kerusakan. Begitu dengan otak kita. Bahwa manusia ini hanya mampu melihat fisik, melihat, merasakan, mencicipi, mengindra, mencium. Ada panca indera. Logika kita hanya mampu menalar pada batas-batas tertentu. Bahkan ruh kita hanya pada batas ambang arsy. Di luar itu sudah tidak mampu menembus hakikat kebenaran semesta ini, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita memaksakan diri kalau tidak ingin celaka. Nah, pada titik kepasrahan inilah kita kemudian disebut dengan berislam, berpasrah. Ini yang mungkin harus kita tegaskan bersama. Kemudian dalam proses pemaknaan tentang keimanan di sini kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah salbu sifatin naqs, melenyapkan seluruh sifat yang
mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun sifat yang mengurangi kesempurnaan Allah, kita tolak. Ini tahapan pertama untuk memantapkan makna iman kepada Allah. Kemudian pada tahapan berikutnya adalah tahapan pembenaran. Pembenaran kepada informasi tekstual yang didapat dari Al-Quran, dari sabda hadis baginda Nabi, di makna kalimat yang kita terima ini informasinya dari para ulama kita, guru kita. Tentunya pemaknaannya sesuai dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang layak, sesuai, pantas dengan bijalalillahi wa 'azamatihi, keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tahapan ketiga adalah pengakuan diri yang tak mampu mencapai atau menerima objek kebenaran sejati itu. Kita mengakui bahwa diri kita, otak kita, panca indera kita, semua ada pada batas yang tentunya tidak bisa menembus hakikat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, seorang nabi, seorang rasul, kaum siddiqin, para pembesar dari kalangan sahabat, para wali, para ulama yang mendalam keilmuannya, semua di situ ada pada batas keilmuan, kemampuan nalarnya. Kecuali beberapa orang pilihan yang diperkenankan oleh Allah mengenal hakikatnya yang sejati. Sebagaimana ada beberapa pendapat yang menjelaskan manusia pilihan itu, insan kamil, adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Tahapan yang keempat adalah menahan diri dari menyalahgunakan lafaz informasi Quran hadis yang tafsirannya tentu akan menyimpang keluar dari batas keislaman, kepasrahan kepada pemaknaan iman itu sendiri. Semoga kita mampu mengawal keimanan ini dengan baik, dengan tahapan-tahapan yang sudah kita jelaskan.